Assalamualaikum, halo semua. Kembali lagi di channel ini. Kita teruskan materi kita di topik analisis akuntansi ya, di accounting analysis, segitiga kedua di dalam metodologi analisis keuangan. Di video yang pertama dan yang kedua kita sudah bahas institutional framework yang memberikan pemahaman kepada kita kenapa dan bagaimana laporan keuangan itu seharusnya. Terus kita di video kedua bahas juga tentang faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Nah, ini yang ketiga, kita sekarang bahas accounting analysis, analisis akuntansi. Yang pertama kita perlu lihat adalah buat apa sih melakukan analisis akuntansi. Nah, ini kenapanya, buat apanya. Ini kita bisa bagi dua. Ini sebenarnya sudah kita bahas sekilas di video sebelumnya. Yang pertama kita perlu melakukan penyesuaian terhadap distorsi akuntansi ya, bias akuntansi yang mungkin muncul di dalam laporan keuangan, bahkan ketika laporan keuangannya itu sekali lagi sudah publish, sudah diaudit gitu ya, itu masih memungkinkan adanya distorsi atau bias yang terkandung di dalamnya, sekali lagi karena disusun oleh manajemen yang punya motif, punya interest tertentu gitu. Itu kita sudah bahas sebelumnya. Nah, kita lakukan analisis untuk menetralkan, istilahnya begitu ya, untuk mengeliminasi bias itu supaya laporan keuangan itu merefleksikan realitas ekonomi atau menggambarkan bisnis perusahaan yang sebenarnya. Tuh. Terus yang kemudian yang kedua, ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan yang pertama. Kalau kita yang pertama bukan menghilangkan tapi mengeliminasi ya, menetralkan bias akuntansi. Dan yang kedua ini kaitannya dengan kita melakukan penyesuaian terhadap standar akuntansi yang dipakai oleh penyusun laporan keuangan gitu. Karena sekali lagi penyusun laporan keuangan, si manajemen, si BOD bisa jadi sekali lagi punya interest tertentu. Jadi yang biasanya itu digunakan oleh, nah ini disebut di sini ya, specific analysis objective of particular user. Jadi yang dimaksud di sini ini sebenarnya manajemen ini. Dia punya objektif tertentu gitu untuk menyusun laporan keuangan, yaitu yang kita lakukan penyesuaian standarnya. Terus kemudian ini kita diminta juga sekali lagi untuk mendetailkan ya sumber dari bias akuntansi atau distorsi akuntansi itu. Ini kita mulai dari yang pertama, sekali lagi dari standar akuntansi. Kenapa standar akuntansi itu bisa bervariasi gitu ya, bisa dibuat fleksibel. Itu sebenarnya kita bisa masuk ke pembahasan teori mengenai bagaimana standar akuntansi itu disusun gitu. Nah, kalau kita baca literatur atau kita baca teori-teori gitu ya, sumber-sumber referensi yang memberikan gambaran bagaimana standar akuntansi itu disusun, sebenarnya di dalam penyusunan standar akuntansi itu sendiri dipengaruhi oleh tiga hal ini: political process of standard setting, terus accounting principle and assumption, sama konservatif gitu ya. Yang pertama political process of standard setting. Jadi di dalam penyusunan standar itu ternyata tidak pure ditentukan atau tidak selalu kemudian berasal dari pemikiran-pemikiran akademis, tidak selalu berasal dari pemikiran-pemikiran praktis dari keilmuan akuntansi yang tentu dilakukan oleh akuntan gitu ya, tapi juga dipengaruhi oleh lobby-lobby dari perusahaan-perusahaan besar gitu, dari investor-investor besar yang berkepentingan terhadap standar akuntansi tertentu. Nah, ini kita bisa lihat bahkan dari awal penyusunannya saja standar akuntansi itu sudah ada diskusi, sudah ada pembahasan atau sudah ada lobby gitu ya dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap standar tadi. Nah, karena itu maka ya normal saja ketika terjadi bias dalam pelaksanaannya gitu.
Terus juga di dalam konteks bagaimana standar itu diadopsi atau diadaptasi gitu ya, karena standar itu kan ditetapkan oleh kalau di IFRS itu ada boardnya gitu ya, US GAAP itu juga ada boardnya, ada komite penyusunnya. Nah, rata-rata penyusun standar ini atau komite standar ini sebenarnya kalau kita lihat backgroundnya, latar belakangnya itu kan ada di negara-negara maju. Kalau IFRS kita ngelihat di British gitu ya, di Inggris gitu, yang atau di negara-negara Eropa yang punya pengaruh besar gitu ya, yang kemudian membuat satu standar ini. Kalau US GAAP ya sudah jelas di Amerika Serikat gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini diadaptasi dan diadopsi oleh negara-negara lainnya, terutama oleh negara-negara berkembang gitu ya, Indonesia, Malaysia gitu-gitu. Bagaimana mengadopsi apakah IFRS atau US GAAP ini? Ternyata kalau kita baca di literatur itu ada faktor koersif. Nah, apa sih faktor koersif ini? Faktor koersif itu faktor yang dalam tanda kutip tuh memaksa gitu. Kalau nggak ikut ini berarti kamu beda sendiri, kalau nggak ini berarti kamu nanti terkucil gitu. Nah, itu yang kemudian membuat negara-negara berkembang ini ya sudahlah, terima saja apa yang sudah dipikirkan oleh negara-negara maju tadi gitu. Jadi ada satu faktor yang memaksa. Nah, faktor memaksa ini bahasa ilmiahnya itu koersif, ini faktor koersif. Nah, karena kita dalam tanda kutip di developing countries ini tidak punya pilihan untuk tidak memakai standar yang sudah ditetapkan itu gitu ya, maka kemudian di dalam pelaksanaan yang tentu mungkin saja terjadi bias, mungkin saja terjadi distorsi gitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita harus melakukan adjustment. Itu ya, itu political process of standard setting. Terus accounting standard ini juga kaitannya dengan accounting principle and assumption ya. Ya, ini asumsi kita sudah bahas ya di video kedua kalau nggak salah. Jadi di sini ada konsep di mana antara satu prinsip atau asumsi yang dipakai dalam standar itu bertabrakan gitu satu dengan yang lain. Jadi harus ada trade off. Misalnya nih diberikan contoh, kan ada prinsip pencatatan misalnya aset gitu ya dengan historical cost gitu, historical cost principle. Nah, itu di standar harus dicatat berdasarkan atau bisa dicatat berdasarkan biaya historis atau biaya perolehan. Tapi kadang-kadang kemudian untuk aset-aset yang kita catat dengan asas atau ketentuan biaya historis atau biaya perolehan ini itu tidak merefleksikan current market value gitu, tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Mungkin ini kita bisa lihat kalau di perusahaan-perusahaan konvensional gitu ya. Yang dimaksud dengan perusahaan konvensional itu misalnya manufaktur gitu-gitu ya. Maksudnya yang ya industrinya itu mungkin 5-10 tahun ke belakang gitu. Itu mungkin masih relevan, jadi mencatat aset pabrik, mesin gitu-gitu itu dengan historical cost. Tapi kalau kita melihat ke perusahaan-perusahaan dengan apa ya namanya, yang udah masuk ke revolusi industri 4.0 ini ya, yang banyak startup, banyak mengandalkan critical thinking, banyak mengandalkan aplikasi, itu tuh pencatatan aset dengan historical cost tuh nggak merefleksikan current market value-nya kan, karena sudah beda nih konteksnya, sudah beda operational bisnisnya gitu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya masih di accounting standard ini kita bicara tentang prinsip konservatif ya, konservatism. Jadi ini seringkali kita dengar kalau kita belajar akuntansi, jadi kita itu harus konservatif gitu. Kita mengakui cost, bahkan sebelum cost atau biaya itu kita bayar. Tapi kalau pendapatan jangan dulu, nanti dulu, tunggu dulu sampai revenue itu benar-benar bisa diukur gitu, bisa diyakinkan bahwa akan masuk ke perusahaan gitu, akan bisa kita tagih ya, gitulah ya, akan bisa kita peroleh. Nah, kadang prinsip konservatif ini itu menimbulkan apa ya yang disebut dengan bias pesimis gitu, pessimistic bias. Enggak jangan
diakui dulu pendapatannya gitu. Kita harus lebih hati-hati gitu, harus lebih konservatif gitu. Nah, ini menjadi sangat relevan kalau kita misalnya ngomongin tentang analisis kredit gitu. Jadi kita benar-benar bikin allowance for bad debt gitu ya, terus benar-benar melihat profil dari siapa nih namanya ya, si customer yang melakukan penjualan kredit atau membeli barang secara kredit ke kita gitu. Itu kan kita memang harus konservatif ya, jadi memang perlu harus berhati-hati. Tetapi untuk equity analysis, untuk analisis ekuitas ini kadang menimbulkan bias pesimis yang cukup signifikan gitu. Misalnya apa? Misalnya ketika kita ngomongin tentang asset impairment, tentang revaluasi aset gitu ya. Itu kan kalau ada kerugian harus ditanggung, harus kemudian harus diperhitungkan di dalam ekuitas kan gitu. Nah, ini menimbulkan itu tadi bias tersendiri gitu. Karena kita kemudian pesimis, oh ya, ini karena ini harus di impairment, harus direvaluasi gitu, maka ini nilai asetnya menjadi misalnya turun X rupiah, yang kemudian mengurangi equity juga sebesar X rupiah. Nah, karena aset impairment itu juga basisnya adalah asumsi, dan kemudian asumsi ini kita lihat sebagai satu hal yang kita lihat sebagai sisi buruknya, bukan sisi buruk ya, sisi konservatifnya gitu, sisi yang paling pesimisnya gitu. Ini jadinya double, sudah asumsi, kemudian kita lihat dari sisi kacamata pesimis. Efeknya apa? Efeknya equity kita itu akan turun gitu ya, dengan porsi yang mungkin tidak merefleksikan yang sebenarnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan pessimistic bias yang timbul dari prinsip konservatif. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ke estimation error. Nah, ini mengulang saja sebenarnya ya. Kita ngomongin tentang bad debt expense. Sebenarnya kalau contohnya yang paling tepat, karena bad debt expense ini harus ditentukan dengan asumsi tentu saja ya, dan kemudian pengambilan asumsi ini rata-rata berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, historical data ya, dari kredit-kredit sebelumnya yang belum tentu itu akan tepat digunakan untuk di masa depan gitu. Tapi sayangnya nggak ada ini lain ya, nggak ada variabel lain yang bisa kita pegang, bisa kita gunakan untuk bisa memprediksi allowance for bad debt ini dengan tepat gitu. Jadi di sini mungkin ada estimation error. Terus berikutnya ini juga tentang reliability dan relevansi ya. Nah, ini kita sudah bahas di video kedua. Jadi kadangkala antara relevance and reliability itu harus ada trade off, harus ada yang diprioritaskan gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini contohnya ada dua, loss contingency dan research and development cost. Ini kalau loss contingency ini berarti biaya kontingen ya, kewajiban kontingen yang belum tentu ada, tetapi kita harus buat. Nah, ini mungkin kita bisa melihatnya ini relevan gitu ya, tapi apakah bisa diandalkan, apakah reliability-nya bisa kita pegang? Tentu tidak, karena hanya berupa asumsi atau bisa hanya berupa perkiraan gitu ya, namanya juga kontingen gitu, belum tentu terjadi. Sebaliknya kalau research and development cost itu reliable gitu ya, karena kan sudah jelas cost-nya, R&D-nya, biaya risetnya sudah jelas, sudah bisa dihitung gitu. Tetapi bagaimana kemudian penerapan atau pembebanan R&D ini, research and development cost ini, nah ini yang mungkin kita perlu melihat ya, apakah harus dibebankan di awal, padahal namanya riset kan belum tentu, kita ngomongin riset produk ya, belum tentu produknya itu kemudian laku gitu. Atau nanti saja misalnya dibebankannya ketika produk laku. Nah, kemudian kalau ternyata produk nggak laku, kemudian bagaimana pembebanannya? Nah, ini kaitannya dengan relevansinya. Jadi sekali lagi, reliability-nya kita bisa pegang, tapi apakah relevan dibebankan misalnya di depan atau di belakang, itu pertanyaan tersendiri gitu.
Terus kemudian accounting distortion itu bisa muncul dari, nah ini earnings management. Nah ini kita ngomongin yang motif ya dari manajemen ya, dari BOD. Jadi ada yang namanya financial engineering ya, perekayasaan keuangan. Itu tidak dalam konteks ini melanggar aturan, melanggar hukum sekali lagi ya. Tapi ini masih dalam koridor standar, masih dalam koridor peraturan yang ya sebenarnya itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kemudian memang konteksnya kenapa kita jadikan isu di mata kuliah ini ya karena bisa jadi tidak merefleksikan economic reality atau operasional dari bisnis yang sebenarnya, padahal kita berkepentingan terhadap bagaimana perusahaan itu sebenarnya beroperasi karena value-nya kan harusnya berasal dari sana. Nah, kalau kita lihat window dressing, earnings management atau financial engineering itu dilakukan oleh managers bisa karena motif-motif ini atau faktor-faktor ini. Pertama, strateginya bisa dilakukan dengan misalnya melakukan adjustment, accrual adjustment ya. Kalau accrual kan itu tadi cash-nya kan nggak harus diterima pada saat itu, maka kemudian asumsinya bisa dimainkan. Jadi reported income-nya itu seolah-olah dinaikkan dengan melakukan adjustment accrual terhadap misalnya revenue recognition gitu. Atau bisa juga strateginya engineering itu dilakukan dengan big bet. Jadi big bet ini istilah juga di dalam accounting ya, dengan pengaplikasiannya dengan cara jadi laporan keuangan itu dicuci gitu. Misalnya laporan keuangan itu jelek gitu ya, debt-nya itu tinggi, kemudian kinerja keuangan laba ruginya itu jelek. Nah, itu ada opsi juga yang namanya big bet. Jadi dicuci habis, dicuci bersih, seolah-olah laporan keuangan itu menjadi baru lagi. Itu. Jadi di write off tuh bad debt yang nggak ketagih gitu-gitu ya. Biar seolah-olah kemudian bisa dicatat ulang menjadi laporan keuangan baru sehingga investor itu melihatnya oh ini perusahaan sudah bagus gitu. Nah itu juga bisa dilakukan. Bisa juga dilakukan dengan income smoothing. Ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya ya, dengan melakukan decreasing. Kalau yang sebelumnya tadi dengan adjustment accrual reporting, income smoothing ini kita coba lihat atau kita coba atur pencatatan income. Jadi kalau kita pengen income kita itu tercatat lebih rendah ya tinggal digeser yang harusnya kita akui sekarang ke masa depan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita pengen reported income kita tinggi, kita tarik income yang seharusnya di masa depan menjadi income sekarang. Nah ini biasanya dilakukan biar income itu tidak terlalu volatile gitu ya, tidak terlalu volatile itu apa? Fluktuatif gitu. Karena memang harus kita pahami investor tuh suka perusahaan yang dividennya stabil. Dividennya stabil itu kan berarti income-nya stabil. Income-nya stabil itu kan berarti revenue-nya juga stabil naik, cost-nya juga stabil bisa dipertahankan. Nah itulah sebenarnya memang tujuan utama investasi. Kalau volatile itu artinya sama juga dengan kita mengambil risiko yang besar. Ketika perusahaan lagi kinerjanya bagus, kita mendapatkan untung tinggi, tapi kalau dia lagi berkinerja jelek, maka kita bisa rugi, dan ruginya bisa rugi besar gitu. Nah ini dihindari, dan ini membuat manajemen untuk cenderung membuat income-nya tuh stabil atau tidak fluktuatif, tidak terlalu fluktuatif atau tidak volatile gitu ya. Terus kita juga bisa kemudian setelah belajar strategi bagaimana financial engineering, kita lihat motivasi kenapa itu dilakukan oleh manajemen gitu ya. Bisa karena insentif, ini sudah kita bahas ya sebelumnya, sebenarnya kita ulang saja, refresh saja. Terus karena efek dari pasar modal dituntut oleh stakeholder, dituntut oleh regulator di pasar modal gitu, biar stock price-nya itu tadi stabil, maka engineering itu bisa dilakukan. Atau misalnya, nah ini ada other reasons ya, misalnya tentang kebijakan labor.
misalnya dituntut oleh serikat pekerja untuk menaikkan upah gitu ya karena kinerja keuangannya bagus. Nah ini bisa jadi dilihat dari sisi sini juga gitu, maka perusahaan membuat laporan keuangan seolah-olah enggak kok, ini performance-nya, kinerja keuangannya biasa-biasa saja gitu, jadi jangan minta gaji naik gitu, misalnya itu juga bisa dilakukan. Nah terus berikutnya mekanismenya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, misalnya dengan income shifting, tadi sudah kita bahas ya bagaimana income shifting itu dilakukan. Bisa dengan mengakselerasi atau mendelay revenue recognition. Kalau kita lagi pengen income-nya naik, ya kita akselerasi itu revenue yang seharusnya itu diakui di periode mendatang, kita tarik ke sekarang. Terus baliknya kalau kita pengen income itu turun, seolah-olah turun, kita bisa delay gitu, kita bisa geser pengakuan revenue itu di periode berikutnya. Demikian juga berlaku untuk expense ya, logikanya sama. Terus juga bisa kita buat tidak dengan income shifting tapi klasifikasi dari earnings management, yaitu dengan memilih dengan selektif klasifikasi atau items revenue yang mau kita akui gitu, dengan menyembunyikan atau bukan menyembunyikan tapi tidak menampakkan ya, tidak menarik atau tidak mencatat dulu klasifikasi tertentu atau items revenue tertentu yang kita coba mau geser gitu. Nah itu pengklasifikasian revenue. Hal yang sama juga kita lakukan untuk expense ya, untuk beban gitu. Itu cara mekanisme untuk melakukan engineering. Nah demikian pembahasan kita tentang sumber dari accounting distortion. Nanti kita lanjutkan dengan video keempat, berarti ya tentang tahap-tahap melakukan analisis akuntansi. Ini kalau nggak salah ini ada berapa, kita intip dulu, ada 6 tahap, dari mulai identify principal accounting policy sampai undo accounting distortion. Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.